Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman yang selalu setia menemani saya di channelnya Enceng Kurniawan. Selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga apa yang saya suguhkan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tak lupa saya doakan semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar setiap masalahnya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang atau amanah-amanahnya, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hidup yang terasa lapang dan berkecukupan tentu ini menjadi dambaan setiap orang. Betul nggak teman-teman? Makanya jangan heran banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang rela banting tulang dari pagi hingga pagi lagi. Demi apa coba teman-teman? Demi memenuhi impian tersebut. Hanya saja banyak di antara teman-teman kita yang tidak menyadari bahwa ada beberapa amalan untuk menarik rezeki yang bisa memudahkan langkah kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bekerja keras adalah hal yang baik, setuju nggak teman-teman? Namun, apa artinya kerja keras jika pada akhirnya kita jadi tak punya waktu untuk diri sendiri? Karena nyatanya tak cuma fisik yang butuh diberi makan, tetapi juga batin kita juga perlu diberi makan atau asupan. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas beberapa amalan penarik rezeki. Di sini diantaranya yaitu ada 10 amalan yang insya Allah sebagai wasilah atau perantara untuk menarik rezeki atau untuk mempermudah datangnya rezeki kepada kita. Amalan ini tak cuma mendatangkan rezeki tetapi juga bisa menghadirkan kepuasan batin tersendiri buat kita semua. Nah, apa saja sih amalan-amalan tersebut? Yang pertama, bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah secara sederhana nih ya teman-teman, yaitu kita berarti menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita senantiasa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sedangkan tawakal maksudnya berserah diri teman-teman semua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Amalan selanjutnya teman-teman yang dapat menjadi sebab datangnya rezeki yaitu dengan memperbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Nabi SAW bersabda, siapa yang beristighfar secara kontinu, secara rutin, pasti Allah membukakan jalan baginya setiap menghadapi kesempitan dan kegembiraan di setiap kesedihan, serta memberi rizki kepadanya dengan jalan yang tiada diperkirakan. Selanjutnya teman-teman, amalan yang ketiga yang bisa menarik atau mendatangkan rezeki yaitu sholat duha.
Keutamaan sholat duha, sholat sunat ini ya disebutkan Rasulullah SAW dalam sejumlah kesempatan. Berikut 2 diantaranya. Hai anak Adam, tunaikanlah untukku, yaitu sholat 4 rakaat pada pagi hari. Niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Dalam hadis lain disebutkan, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang atau sholat duha. Nanti pasti akan aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tobroni. Selanjutnya teman-teman, yang keempat dan kelima yaitu berbakti kepada orang tua dan menjalin silaturahmi. Berbakti kepada orang tua itu dapat mendatangkan keberkahan sekaligus juga memperlancar jalannya rezeki. Dan menjalin silaturahmi, meskipun ini terkesan sederhana teman-teman, tapi menjaga hubungan baik dengan orang lain juga bisa menjadi pintu pembuka rezeki. Dengan bersilaturahmi, maka akan terbuka banyak kesempatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya teman-teman, amalan yang dapat membuka pintu rezeki yaitu bersedekah. Keutamaan orang yang senantiasa bersedekah juga disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Selanjutnya teman-teman, bagian nomor 7, amalan yang dapat mendatangkan rezeki yaitu pandai bersyukur. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya teman-teman, amal-amalan yang bisa mendatangkan rezeki yaitu menolong orang lain. Meringankan tangan untuk membantu orang lain, ini juga termasuk amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberi kegembiraan seorang mukmin, menghilangkan salah satu kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Hadis riwayat At-Tabrani. Nomor 9, memberi makan dan minum kepada binatang. Ini adalah amalan yang sederhana yang insya Allah jika kita bisa memberi makan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ini juga dapat menarik rezeki.
Selanjutnya teman-teman, yang terakhir yaitu zikir pagi dan petang. Membaca zikir pagi dan petang ini juga termasuk amalan yang bisa mendatangkan rezeki. Betapa tidak teman-teman, karena di dalamnya terkandung berbagai wirid atau doa yang mencangkup semua permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya doa yang biasa Nabi bacakan ketika pagi datang, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan bagi orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu, dan mendapatkan ganjaran yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah itu teman-teman semua, secara singkatnya yaitu 10 amalan penarik rezeki yang bisa kita amalkan, yang bisa memudahkan langkah kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho kepada kita selaku hambanya, insya Allah apapun, jangankan perihal rizki, semuanya ketika kita meminta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan Allah penuhi, insya Allah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.